Kita akan melaksanakan ibadah keluarga. Kiranya para jemaat yang ada dimanapun, terutama yang di rumah, yang bersama-sama dengan kami, marilah kita bersama-sama untuk masuk dalam ibadah keluarga. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya Penatua Singkai Tomita. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta, mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta di minggu keempat sesudah Paskah. Pemberita firman pada malam hari ini, Pendeta Bet Sindun. Keluarga adalah tempat di mana kita dapat mengekspresikan kasih sayang, tempat yang nyaman untuk berlindung, tempat yang nyaman untuk belajar, bertumbuh dan berkembang. Juga tempat di mana anggotanya bisa saling support dalam menghadapi serta mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Keluarga Kristen hendaklah mencerminkan teladan yang Tuhan kehendaki, menjadi berkat bagi orang lain melalui tindakan baik dukungan dalam keluarga, akan membuat seseorang menjadi semangat dan dengan sepenuh hati dalam berkarya. Bahkan hasil karyanya dapat berguna bagi banyak orang. Marilah kita minta pertolongan kepada Tuhan agar kita dan keluarga selalu dalam tuntunan Tuhan. Apabila memungkinkan, mari kita berdiri. Mari umat Tuhan kita datang ke hadirat-Nya dengan nyanyian syukur, suci, suci, suci. Kidung Jemaat 2, bait 1 dan 4. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 pura dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama.
Marilah jemaat kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami juga bersyukur karena pada malam ini kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga di PIB Jemaat Nazaret Jakarta. Besertalah dengan kami dan pimpinlah ibadah kami ini ya Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur 72 oleh keluarga Musenduk. Ya. Nah, ini. Pembacaan Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan 11. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan, dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Maaf, dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari kitab Bakti 56, Roh Kudus turunlah masuk. Roh Kudus, turunlah, masuklah di dalam
Unmute Ibu Pendeta. Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami keluarga besar Jemaat Nazaret boleh ada dalam satu persekutuan ibadah yang memuji, memuliakan Tuhan, tetapi juga kami yang sedia untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Bapa di sorga, tolong kami lewat Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat dituntun mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan oleh kuasa Roh Kudus juga kami boleh dimampukan untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, dan kami boleh menjadi orang-orang yang semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, anak-anak yang kekasih, jika memungkinkan mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 1 Tawarik 4 ayat 22 hingga ayat yang ke-23 yang menyatakan, lalu Yokim dan orang-orang Kozeba, lagi Yoas dan Saraf, yang menguasai Moab, dan kemudian pulang ke Betlehem. Riwayat-riwayat ini tua. Mereka ini adalah tukang-tukang periuk yang diam di Netaim dan Gedera. Mereka diam di sana dan bekerja untuk raja. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita kembali akan merenungkan bagian Alkitab yang ditulis dalam surat 1 Tawarik 4 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Hanya 2 ayat saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada sebagian orang yang enggan, yang malas untuk membaca kitab Tawarik ini. Karena apa? Karena isinya berupa silsilah, hanya bertuliskan nama-nama, bahkan yang sulit untuk kita sebut. Ada juga yang bilang bahwa kalau membaca kitab Tawarik itu bikin ngantuk. Karena apa? Ya karena hanya silsilah, hanya nama-nama yang disebut di situ. Dan sebagian lagi merasa karena silsilah, karena nama-nama, pada zaman yang
ribuan tahun yang lalu, maka nggak terlalu pentinglah buat mereka saat ini. Jadi terkadang kitab Tawarik ini dilewatkan saja. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya silsilah itu adalah sesuatu yang penting juga untuk kita ketahui. Misalnya kalau dalam keluarga tertentu ada dicatat di dalam catatan yang namanya pohon keluarga. Jadi dari nenek moyang kita turun ke misalnya kakek, nenek, mama, bapak, anak dan seterusnya, gitu ya. Jadi ditulis dalam pohon keluarga. Dan silsilah itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dari silsilah itu kita tahu atau mengingatkan kita siapa diri kita sebenarnya, siapa keluargamu, bahkan kita tahu identitas dari silsilah atau pohon keluarga itu. Dan mengapa silsilah itu penting, identitas itu juga penting? Bapak Ibu sederhana saja, kalau sekarang itu misalnya kita mau berurusan dengan bank misalnya, kita harus mengisi data diri, keluarga, orang tua, bahkan sampai ke nenek dan opa kita misalnya. Atau kalau kita mau masuk sekolah negara, ya, itu diminta untuk mengisi data keluarga dengan sangat lengkap. Dengan sangat lengkap. Dan dari situ Bapak Ibu saudara-saudara sebenarnya paling tidak mendapatkan sebuah gambaran diri kita, siapa kita, latar belakang kita, dan seterusnya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, silsilah atau data diri itu menjadi penting ya, seperti yang tertulis atau yang ditulis dalam kitab 1 Tawarik. Di sana sebenarnya mau menjelaskan bahwa Israel itu adalah keturunan langsung dari Adam, dari Set, dari Enos, terus sampai ke nama-nama besar misalnya Nuh, Abraham, bahkan sampai kepada Israel. Dan mereka semua yang tertulis di sana itu adalah orang-orang yang spesial, ya. Mereka unik dan masing-masing itu dipilih untuk tugas dan tanggung jawab tertentu. Mereka diberi mandat dan diberikan kepercayaan dari Allah serta diperlengkapi oleh Allah. Bahkan diberkati oleh Allah. Walaupun kita tahu bahwa dalam perjalanan nanti ya mereka tidak terlepas dari yang namanya segala keterbatasan dan juga ya, kekurangan. Jadi dari mulai Adam sampai pada Israel itu dicatat di dalam Tawarik. Nah, kitab Tawarik ini Bapak Ibu Saudara supaya lebih jelas, ini ditulis saat mereka keluar dari pembuangan. Jadi seharusnya ketika mereka membaca nama-nama dalam silsilah mereka ingat bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari nenek moyang yang besar, yang hebat, mereka adalah berasal dari keturunan atau orang-orang pilihan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapat belas kasihan Allah.
bahkan mendapat kesempatan untuk dipulihkan juga orang-orang yang terhisap dalam janji dan berkat Tuhan terhadap nenek moyang mereka. Mereka juga mendapat panggilan yang mulia, panggilan yang sama ketika Allah memanggil dan mengutus nenek moyang mereka untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pasal 4 ini ditulis keturunan Yehuda dari cabang yang lain, itu ya judulnya. Keturunan Yehuda dari cabang yang lain. Yehuda itu adalah anak Yakub dari istrinya Lea. Dari garis keturunannya lahir Daud, kemudian bangsa Israel. Nah, tidak hanya dari garis keturunan yang melahirkan Raja Daud, tetapi kitab 1 Tawarikh juga ya sesuai dengan judul di sini itu mencatat adanya keturunan Yehuda dari cabang yang lain, yaitu Tamar, menantu perempuan Yehuda yang melahirkan ada Peres, Hesron, Hur, Karni, dan Sobal. Nah, dalam bacaan kita pada malam hari ini di ayat yang ke-22 dicatat di situ ada Yokim dan orang-orang Koseba. Jadi ada Yokim, orang-orang Koseba, ada Yoas dan Saraf. Jadi Yokim, Yoas dan Saraf. Yang disebut mereka menguasai Moab dan mereka atau tembikar Edi dan piring pita pengusaha kain lenan, Bapak Leka, Lada, Bapak Maresa, dan seterusnya. Jadi itu dicatat dengan jelas, menyebut nama-nama mereka, menyebut tempat tinggal mereka, dan menyebutkan peran mereka yang mereka hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Jadi Yokim, Yoas, dan Saraf adalah tukang-tukang periuk yang tinggal di Netaim dan Gedera. Dan dikatakan di situ bahwa mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk kerajaan. Orang-orang yang bekerja untuk raja. Artinya bahwa mereka dekat, ya, punya hubungan yang dekat dengan raja. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Yehuda ini, bapak ibu, kalau kita ingat, dia adalah salah satu saudara Yusuf yang berkeras agar Yusuf tidak dibunuh oleh saudara-saudaranya yang lain, sehingga pada akhirnya Yusuf dijual ke Mesir. Nah, ketika Yakub akan meninggal, Yehuda ini mendapatkan kata-kata berkat yang khusus. Dan ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Yehuda itu dia masuk dalam berkat Allah yang ditetapkan bagi Abraham. Menjadi satu bangsa yang diberkati, bangsa milik Allah. Jadi apa yang ditetapkan oleh Allah bagi Yehuda, itu dinikmati juga oleh keturunan-keturunannya. Nah,
Ibu Bapak, saudara-saudara, dari bacaan Alkitab hari ini, dari pagi hingga malam ini, kita bisa melihat dengan jelas. Ada nama-nama yang disebut dengan silsilah mereka atau dari keturunan siapa. Ada tempat di mana keturunan Yehuda hidup dan berkarya. Mereka juga diberkati lewat talenta-talenta yang khusus ada pada mereka, dan mereka mengkaryakan talenta-talenta itu dengan baik di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kita lihat mereka disebut sebagai pengusaha, orang-orang yang punya talenta khusus, mereka yang bekerja, baik itu pengusaha kain lenan, baik itu pengusaha tembikar, dan secara khusus dikatakan mereka bekerja untuk kerajaan, mereka bekerja untuk raja. Itu artinya bahwa kehadiran mereka, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, sungguh-sungguh memang mereka menata layani semua itu dengan baik untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masyarakat di mana mereka ada. Saudara-saudara, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak saja disebutkan namanya, tetapi tempat di mana mereka bekerja. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tadi saya katakan bahwa silsilah itu penting bagi kita. Silsilah itu atau data diri kita itu sebenarnya mau memperlihatkan, menjelaskan siapa diri kita sebenarnya. Orang-orang ini mereka dikenal dari silsilah mereka, dari data diri mereka. Ketika disebut nama mereka, ketika disebut mereka berasal dari mana, orang sudah mengenalnya. Oh, mereka adalah tukang periuk. Oh, mereka bekerja untuk raja. Itu sebabnya data diri mereka itu menjadi penting, di mana orang mengenal siapa mereka dan bagaimana reputasi hidup mereka. Dan itu Bapak Ibu Saudara akan terus kita. Kalau nama keluarga kita disebut, nama kita disebut, orang akan mengatakan begini, oh itu keluarga pendidik. Dari oma, dari opanya, bahkan turun ke papa mamanya, anak-anaknya, semua mereka itu berkecimpung dalam dunia pendidikan, menjadi guru, menjadi dosen, dan seterusnya. Orang mengenalnya dari sana. Atau misalnya, oh itu keluarga pendeta ini. Ternyata dari neneknya, dari opanya, papanya, mamanya, sampai ke anak-anaknya itu semua pendeta. Atau misalnya dari keluarga dokter. Ketika menyebut nama keluarga kita, mungkin orang akan langsung bilang, oh itu semua keluarga dokter. Mereka suka menolong, mereka suka melayani, membantu orang-orang yang susah, yang membutuhkan pertolongan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi dengan menyebut nama diri, nama keluarga, atau silsilah kita,
Orang sudah mengenal lebih dekat siapa kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, anak-anak yang diberkati Tuhan, menjadi penting bagi kita untuk membangun, untuk mengukir identitas diri kita dengan segala yang baik, dengan segala yang terpuji. Menanamkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang takut akan Tuhan. Itu dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Sebagai orang tua, memiliki tanggung jawab untuk membina generasi penerus, anak, cucu, cicit menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Menjadi generasi yang dapat dilihat nilai-nilai Kristiani yang hadir dalam kehidupan dan karya layanan kita. Yang hadir di tengah-tengah masyarakat lewat peran kita, lewat panggilan kita. Masing-masing dengan tanggung jawabnya. Masing-masing talenta mereka misalnya. Dengan pekerjaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, semua ini lewat apa yang dicatat oleh Tawarikh, terkhusus bagi Yoyakim, Yoas, dan Saraf, itu mau mengatakan kepada kita bahwa janji berkat Allah itu menjadi nyata dalam hidup mereka. Melalui kehidupan mereka di tanah di mana mereka berpijak atau mereka hidup. Mereka menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara ingat Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Firman Tuhan kepada Israel di tanah pembuangan. Dikatakan bahwa di mana dan kemana engkau kubuang, engkau harus hidup membawa kesejahteraan kota itu. Sebab kesejahteraan kota adalah juga kesejahteraan kamu. Dengan kata lain, hidup sebagai umat Tuhan, hidup sebagai pilihan umat pilihan Tuhan itu, kita harus menjadi berkat. Israel harus menjadi berkat. Sekalipun ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dalam pembuangan. Dan itu menjadi pengutusan bagi mereka. Dan kalau bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, panggilan atau pengutusan bagi kita dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa terpilih, umat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kamu harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah bagi dunia ini. Perbuatan-perbuatan besar Allah itu banyak, Bapak, Ibu, Saudara. Menyaksikan, memberitakan, menghadirkan kasih-Nya, pengampunannya, pemulihannya, dan sebagainya. Itu panggilan, itu pengutusan bagi kita. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih, yang mendapatkan kasih karunia Allah, keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan juga kita adalah orang-orang yang menerima berkat Allah, berkat penyertaannya atau janji penyertaan Allah itu, bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, ketika
atau dalam menerima panggilan dan pengutusan sebagai umat pilihan Allah, umat yang menerima terhisap dalam janji-janji berkat Allah, umat yang diutus untuk menjadi berkat bagi dunia ini, kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita berjalan bersama dengan janji penyertaan Allah untuk hidup menjadi berkat. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami bahwa hidup kita ini sekali lagi harus menjadi berkat, bukan sebaliknya, untuk menghilangkan sejahtera dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu mari kita memaknai kehadiran kita melalui keberadaan hidup kita masing-masing. Baik sebagai orang tua, opa oma, anak-anak, sebagai pemuda, pemudi Kristen, sebagai pegawai, sebagai pendidik, sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga, melalui semua keberadaan diri kita. Dengan semua talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita. Mari kita pakai dengan baik, dengan segala tanggung jawab. Sebagai jawaban kita atas panggilan dan pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita kembalikan semua itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita membangun identitas diri yang baik, yang terpuji sebagai orang-orang pilihan Allah. Dan melaluinya kita boleh menjadi berkat. Amin. Yesus hidup.
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Maha Besar di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sujud bersyukur dan berterima kasih Tuhan, di hadapan dan di hadirat-Mu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, karena Bapa telah berkenan mengumpulkan kami bersekutu untuk memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan dengan menggunakan kasih-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih, sungguh luar biasa kasih-Mu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, bahkan kasih karunia, berkat dan pemeliharaan-Mu setiap saat selalu melimpah. Dapat kami rasakan di sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Terlebih baru saja oleh hamba-Mu, firman yang telah ditaburkan kami dengar, dan kiranya dapat kami tuai untuk menjadi pelita dalam kehidupan kami. Bantulah kami ya Tuhan. Kami mau berdoa dan memohon, ajarlah kami untuk tidak menggunakan ukuran kami ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak sepisi, bahkan tidak seiman, dapat dengan kuasa kasih yang dianugerahkan kepada kami. Kami dapat bergaul dan merangkul mereka, seperti teladan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya hidup ini sesuai dengan firman yang telah kami tuai, berguna dan bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam kesempatan ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan dan tanggung jawab pelayanan dan persekutuan kami. Baik itu pendeta dan keluarganya, penetua diaken, pikaris, Mupel Jakarta Timur, Jemaat Nasaret, unit-unit misioners GPIB Nasaret, pegawai kantor yang bertugas, Panitia HUT GPIB Nasaret ke-53, Panitia Renovasi tahap ketiga Gedung Gereja dan Pastori, Panitia Tanah Waru, dan seluruh anak Tuhan yang bertalenta atau yang tidak mempunyai vitalitas tanam talenta, dimampukan membarakan semangat iman dan pengharapan untuk memuliakan Tuhan walaupun justru dalam kondisi sulit karena kondisi COVID-19. Tuhan memakai tim IT untuk bergandengan tangan sehingga kami dapat selalu beribadah walaupun melalui kanal YouTube. Percaya melalui ibadah online ini tetap banyak jiwa-jiwa baru yang percaya kepada Kristus dan gereja siap untuk musim penuaian baru. Tolonglah dan bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pemurah, kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta, yang Engkau izinkan kami untuk menikmati kasih dan anugerah-Mu di negara kami ini. Kami mendoakan komite pemilihan dan pemulihan ekonomi nasional agar mampu memulihkan ekonomi negara Indonesia demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah lebih aktif melakukan vaksinasi sehingga dengan kondisi pandemi dapat berubah menjadi kondisi endemi. Kami berdoa ya Tuhan, perpanjangan PPKM level 2 di Jawa Bali dan luar Jawa Bali tetap terjaga, positivity rate di bawah rata-rata standar WHO yaitu 5%. Kebijakan pemerintah terkait PPKM COVID-19 dapat membaik berangsur-angsur hapus dari negara Republik Indonesia tercinta ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemilu dan pilkada 2024, agar masyarakat dan peserta pemilu tidak menyebarkan berita-berita hoax, ajaran kebencian, mempolitisasi agama untuk kepentingan politik sesaat.
kerusuhan demo, dan bencana-bencana alam. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, berkatilah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo dan keluarganya, dan seluruh aparat negara yang membantunya. Berilah hikmat dan takut akan Tuhan. Melalui kepemimpinannya, negara Indonesia mencapai kedamaian. Tuhan, tolonglah kami. Ya Bapa yang penuh kasih, bantulah kami dalam berdoa dan memohon kepadamu, selalu bertumbuh akan iman dan pengharapan kami, sehingga kami pun terpanggil untuk menjadi saksi-Mu. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang Tuhan hadirkan di bumi Indonesia ini. Kami berdoa bagi semua mereka yang Tuhan hadirkan dalam panggilan, pelayanan, dan pengutusan. Di tengah-tengah GPI, Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, bagi semua pendeta-pendeta yang juga Tuhan hadirkan dalam pelayanan lewat gereja-Mu, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelkes-pelkes. Tuhan berkenan memampukan dan memberkati mereka, menguatkan mereka, hingga mereka sungguh dapat hadir melayani dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di sorga, kami juga berdoa secara khusus bagi GPIB Jemaat Nazaret, bagi semua warga jemaat dengan berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam pendidikan anak-anak, pergumulan para pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir untuk menolong, membuka jalan dalam waktu Tuhan, waktu yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang juga bergumul dengan berbagai persoalan kesehatan mereka. Tuhan, kami mohon Tuhan kasihani mereka, biarlah Tuhan boleh hadir untuk menjumpai mereka dalam keberadaan mereka masing-masing. Bapa di sorga, kami berdoa bagi semua mereka yang saat ini membutuhkan
topangan Tuhan yang menguatkan, yang memberikan semangat, pengharapan kepada mereka untuk sembuh, untuk pulih, dan teristimewa. Mereka boleh tetap kuat dalam iman kepada Tuhan, bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Kami berdoa bagi orang tua kami yang lanjut usia dengan segala keterbatasan mereka. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah mereka juga terhibur, mereka boleh mendapatkan semangat dan tetap setia mengiring Tuhan dalam segala keterbatasan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah. Saat ini Bapa di sorga, kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, tapi kami percaya Tuhan sangat mengenal mereka dengan begitu dekat. Tuhan tahu apa yang mereka gumuli. Tuhan mendengar setiap seruan mereka, bahkan mungkin dengan air mata. Tolong mereka Tuhan, lewat semua sarana medis yang dipakai. Biarlah itu semua menjadi sarana di mana Tuhan pakai untuk menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami yang sakit. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita. Tuhan, rawat mereka, peluk erat mereka dengan kasih yang menghibur dan menguatkan. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Engkaulah penghiburan yang sejati. Engkaulah sumber kekuatan ketika mereka ada dalam duka cita dan air mata. Tuhan hadir untuk memulihkan, menggantikan dengan sukacita surgawi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Biarlah Bapa, kehadiran kami adalah kehadiran di mana kami boleh menjawab panggilan dan pengutusan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan dunia ini dengan membawa shalom Allah. Ini doa kami Bapa di sorga. Kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya.
segala sesuatu dan perkataan kegiatan. Lakukanlah dalam nama Tuhan Yesus. Ambil oleh Dia kepada apa terjadi dari kita dan kita. Tuhan, marilah kita menjalankan hari ini, kita membutuhkan hari bersih. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber berkat, kami telah mengumpulkan persembahan kita. Terima dan berkatilah ya Tuhan. Persembahan kami dapat berguna bagi pelayanan dan di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dapat berdoa. Kita buka dunia bisa tangan adik dari tangan yang dari keluarga almarhum dimakan dan Mei 2020
meninggal dunia ini bagaimana namanya dalam usia almarhumah adalah dari sektor almarhumah di mohon dukungan doa bagi keluarga yang dibutuhkan agar diberi kesempatan bulan keluarga bulan Mei lalu Tuhan dan terbentuknya jemaat dengan cara kita mengingat rayakan tahun ini keluarga NZ kita akan bersama warga jemaat dalam ibadah pada keluarga. Mari doakan ibadah-ibadah yang kita selenggarakan selama bulan Mei. Dalam ibadah KLU yang akan dilaksanakan tepat dengan tema kenal dan jadi Batu Tawari 20 tahun. Tapi kita harus begitu katekisasi reguler 22 dan katekisasi reguler 22 telah dibuka dan akan segera dimulai. Bagi warga jemaat sampaikan lapor mohon dukungan saat ada proses dan berjalan layanan dapat dilihat dan bagikan berita firman malam desa itu desa pada main lagi keluarga
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, baiklah kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing dan hidup sebagaimana firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita. Mari berdiri, kita bernyanyi bersama nyanyian pengutusan. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu mohon maaf, tadi sinyal ada terganggu sedikit, hingga tata ibadah, doa-doa pokok doa syafaat semua hilang, nggak terbaca, nggak kelihatan. Mohon maaf, selamat malam buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu juga tadi pembacaan kata jemaat, karena
warta jemaat tersebut ada di dalam HP, tidak di print.